Ya, shalom semuanya. Ya, saya tidak akan mengulangi ya. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh mendalami, ada dalam kesempatan kami mendalami khotbah hari Minggu tadi dengan tema musuh terbesar kami yang sebenarnya. Dan biarlah dalam diskusi nanti semua yang mengikuti semakin jelas, semakin paham. Dan lewat diskusi ini juga kami semakin memahami, mengenal dengan sungguh kebenaran yang barusan kami dapatkan di minggu tadi. Jadi beracaralah, kami siap diberkati, haleluya, amin. Ya, saudara, kekasih Tuhan, saya tidak akan mengulangi khotbah saya. Ya. Jadi saya hanya minta waktu 5 menit, 10 menit untuk mereview saja, untuk mengingatkan saudara kembali apa yang sudah saudara dapatkan di pagi hari tadi ya, jam 11 kita ibadah Minggu Raya. Nah, kedepannya tentu dalam setiap ibadah Minggu kan saya akan membagikan sesuatu yang baru, tentu materinya bukan materi pengulangan. Jadi saya berharap Bapak Ibu yang mau belajar sungguh-sungguh itu siapkan kertas kah atau siapkan pulpen kah ketika mendengarkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan, atau siapapun nanti. Kalau misalnya saya berhalangan, ada orang lain yang berdiri di mimbar The Way untuk membagikan kebenaran, agar materinya yang masih digumuli, yang mau ditanyakan, dicatat, gitu ya. Kemudian nanti sore hari di jam 6, 1 jam lebih, kurang lebih, kita akan berdiskusi, memperdalam soal ini. Kenapa saya bikin program ini? Ya karena saya ingin semua jemaat The Way atau keluarga besar The Way bukan cuma terima, tapi juga harus memahami. Semakin saya yakin untuk bikin program ini karena tadi sebelum saya ada di ruang ini, saya ada di kamar, ada orang yang dia mengenalkan dirinya dan saya yakin dia bukan jemaat The Way. Namanya saya tidak kenal, ya, dalam artian belum pernah bertemu dengan orang ini. Berarti mungkin dia simpatisan The Way. Saya nggak tahu dapat nomor telepon saya dari mana, tapi dia menjapri saya dan menanyakan hal-hal yang menurut saya sudah pernah saya jelaskan dalam khotbah-khotbah saya. Ya. Itu kenapa saya akhirnya berkata kepada orang ini, karena pertanyaan-pertanyaannya banyak dan loncat-loncat gitu. Ya, saya jujur kalau menjawab via WhatsApp itu agak kesulitan kalau pertanyaannya loncat-loncat. Tapi dia mengakunya sih dengar khotbah saya. Tapi tadi dengarkan doang gitu, saudara ya. Tapi tidak pernah mengikutinya secara runtut, sehingga akhirnya pesan-pesan yang sebenarnya sudah berulang kali saya sampaikan di mimbar itu bisa skip atau tidak dipahami. Nah, menyadari hal ini saya akhirnya berpikir bahwa jangan-jangan jemaat The Way, domba-domba yang Tuhan percayakan untuk saya bimbing gitu, itu ternyata nggak memahami pemahaman saya gitu. Dan tentu saya khawatirkan hal ini karena bagi saya ketika saya berkhotbah itu mestinya kalau ditujukan kepada jemaat yang saya gembalakan, saudara-saudara dalam hal ini keluarga besar The Way, yang Tuhan percayakan kita selama ini untuk bersama-sama, ya mestinya saudara paham ya. Soal sepakat atau tidak sepakat, mengimani atau tidak mengimani khotbah saya itu lain soal. Yang penting saudara paham dulu cara berpikir saya dan cara saya membagikan sesuatu, saudara mengerti dulu. Sebab bagaimana mungkin saudara mengimani atau tidak mengimani kalau pikiran saya saja tidak sampai. Dan jujur kan sebagai manusia kalau hanya mendengarkan saja, terus tidak ada ruang untuk kita berdiskusi, itu kadang-kadang juga tidak bisa membuat kita memahami 100%. Dan kalau nanti saya akhirnya harus, maafkan saya, meladeni saudara-saudara yang bertanya secara japri, tentu kan ini akan membutuhkan ruang dan waktu khusus. Jadi lebih baik saya pikir, saya berdoa sama Tuhan, apa saya siapin aja lah. Minggu itu saya tidak kemana-mana, minggu siang saya khotbah, minggu sore saya ada di sini untuk saudara-saudara. Saya sudah share kan di dalam
WhatsApp group gitu ya, link ini ya, saudara-saudara yang mau belajar, mau menanyakan sesuatu, inilah ruangannya, supaya saudara paling tidak mengerti, memahami cara berpikir saya dan apa yang saya bagikan di sepanjang minggu tadi. Nah, tadi saya khotbah soal Thanatos dan Hades. Intinya saya khotbah ini karena memang sudah Tuhan taruhkan di hati saya, dan ini rangkaian yang panjang dari khotbah bulan April, Mei, dan Juni ini, ada satu kesatuan. Meskipun kita sedang bicara tentang topik-topik yang berbeda, ini ada benang merahnya. Sampai nanti Juli bahkan, itu akan terus ada benang merahnya, saudara. Selain itu juga saya memahami, ya, sangat memahami, banyak orang Kristen itu, ya tadi, dibilang tahu firman, tahu, mengerti ayat, tahu, tapi kedalaman kenapa ayat itu muncul, itu tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena memang tidak mungkin didapatkan dalam khotbah-khotbah atau sekedar sharing firman, entah itu di persekutuan doa atau di gereja. Dan ini didapatkan saudara kalau saudara memang belajar secara khusus di sekolah tinggi teologi ya. Itu pun juga nggak akan saudara dapatkan kalau saudara tidak ada pendalaman secara mandiri gitu. Nah, Thanatos dan Hades itu saudara, itu adalah mitologi Yunani. Ini nama dewa Yunani. Ya, Bapak Ibu klik aja nanti di YouTube, klik Thanatos, maka saya hakul yakin yang akan kau dapatkan dari video di YouTube yang kau klik Thanatos itu semuanya sebagian besar bercerita soal dewa Thanatos. Kalau di Google Bapak Ibu klik Thanatos, maka sebagian besar munculnya adalah keterangan soal dewa Thanatos, bukan Thanatos yang ada di Alkitab. Hades pun demikian, saudara. Jadi orang di luar sana memahami Thanatos itu dewa, dewa kematian. Hades itu dewa, dewa dunia bawah dalam mitologi, dalam mitos dewa-dewi bangsa Yunani. Nah, padahal kata Thanatos dan Hades sudah saya khotbahkan tadi, ada di Alkitab. Ayat-ayatnya sudah saya munculkan. Saya tidak buka lagi ayatnya. Ya. Jadi yang saya sampaikan di minggu pagi tadi, bagi saya musuh terbesar kita bukan Satan, tapi Thanatos dan Hades. Ya. Merekalah musuh yang berasal dari dalam diri kita. Itu kenapa saya ingin bagikan kepada saudara dalam khotbah minggu, karena seperti saya bilang di khotbah tadi, bagian terakhir, saya masih ingat saya mengatakan begini, bahwa musuh terbesar itu yang tidak kita sadari. Musuh terbesar itu bukan dari luar diri kita. Orang bijak mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, kalau kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka kita akan keluar lebih dari seorang pemenang. Nah, Satan itu faktor eksternal, faktor luar, saudara. Dan Satan ketika menyerang kita pasti dengan tanda-tanda. Dan kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang percaya, firman Tuhan katakan, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis lari daripadamu. Selesai. Ya. Tapi kalau dari diri, dari dalam diri, itu yang sulit. Nah, Thanatos atau Hades itu adalah musuh yang keluar dari dalam diri kita. Ayat-ayatnya tidak lagi saya buka ya, tapi kesimpulan saya dalam slide ini, Thanatos dan Hades itu berasal dari dosa kita yang sudah matang. Sudah matang itu artinya dosa yang tidak disadari, dosa yang tidak dimintakan pengampunan kepada Tuhan. Akhirnya dosa itu terus ada dalam diri kita, semakin berkembang karena kalau dosa itu tidak dipatahkan, itu dosa itu akan terus berkembang dalam artian berbuat dosa lagi, melakukan dosa lagi. Jadi seperti efek bola salju. Itulah dosa yang sudah matang dan akhirnya kalau sudah matang, saudara, kita akan menerima maut, terikat dengan maut. Akhirnya mengakibatkan kita terus berbuat dosa dan menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Maut itu, Thanatos itu adalah keterpisahan kita dari Tuhan. Dosa menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia menanggung dosa manusia, dia terpisah dengan Bapanya. Nah, inilah dosa yang tidak disadari oleh banyak kita, karena kita terlalu terdoktrin bahwa musuh kita adalah Satan, padahal musuh terbesar kita bisa berasal dari diri kita, yakni dosa. Lanjut ya. Jadi, maut maupun kerajaan maut merupakan keadaan yang mengakibatkan kita mengalami keterpisahan total dari Tuhan. Itulah yang saya bilang paling mengerikan. Ya. Sebab kalau kita belum terpisah dari Tuhan, semuanya masih serba mungkin.
Tapi kalau kita sudah terpisah total dari Tuhan, maka tidak lagi ada pilihan, pilihannya cuma satu, lautan api. Dan tidak ada Mesias di situ. Mesias bukan merujuk pada Tuhan Yesus semata, tapi dalam ayat yang saya singkapkan tadi, Mesias ya berarti juru selamat. Artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan saudara di sana ketika sudah berada di lautan api, yakni terpisah jauh dari Tuhan. Nggak ada. Nggak ada lagi penyesalan itu bisa berujung pengampunan dosa. Nggak ada lagi pertobatan yang bisa berujung pada kita dipulihkan. Kalau kita sudah di lautan api, terpisah total dari Tuhan, maka selesai, nggak ada pilihan. Saya pakai ilustrasi dari di khotbah. Kalau sekarang kita mau berpisah sama Tuhan, kita nggak mau dekat sama Tuhan di dunia ini, itu jauh dari Tuhan masih punya pilihan. Kita mau ke puncak bisa, mau ke Bandung bisa, mau ke Lembang bisa, kalau ada duit banyak mau keluar pulau bisa, keluar negeri bisa. Kita masih bisa memilih jauh dari Tuhan dengan semaunya kita. Tapi kalau nanti saudara benar-benar sudah di lautan api, nggak ada pilihan. Ya cuma lautan api. Maka terpisah dari Tuhan itu menjadi nggak enak gitu. Kalau hari ini kita nggak mau ketemu sama Tuhan, masih enak, kita bisa punya pilihan kemana-mana. Tapi kalau sudah ada di lautan api, jauh dari Tuhan tuh menjadi nggak enak. Kenapa? Nggak ada pilihan lain, cuma di situ selama-lamanya. Dan itu yang akhirnya mengakibatkan ya saya terprovokasi untuk membagikan ini kepada saudara. Karena teman saudara kalau di sana nanti ya orang-orang yang memang tidak percaya kepada Tuhan, terus binatang itu antikristus, nabi palsu, dan si Satan tentu dengan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan teman kita nanti di lautan api kekal itu ya oknum-oknum yang model begini. Yang tidak akan memberikan solusi tanpa imbalan, yang tidak bisa memberikan damai sejahtera sukacita karena yang diberikan mereka di dunia ini itu semuanya fake, hoax, palsu. Ya. Ada udang di balik rempeyeknya semuanya, ya. Jadi itu yang mengkhawatirkan saya dengan akhirnya saya buat materi ini. Dan saya berani yakin Bapak Ibu kalau tadi dengerin khotbah saya dan memahami sungguh khotbah saya, Bapak Ibu nggak pernah dengar sebelumnya dari manapun. Ya. Saya berani yakin. Karena sebelum saya khotbah ini, saya coba browsing di YouTube, ada nggak pendeta khotbah begini, di luar maupun di dalam negeri gitu ya. Saya belum pernah mendapatkannya. Kalau ada ya puji Tuhan. Tapi saya berharap ke depan tuh banyak yang menyuarakan hal ini. Ya, karena banyak orang bilang musuh terbesar Satan, kita fokus sama Satan. Padahal kalau menurut saya sekarang Satan itu gampang dilawannya. Kita hidup benar, tunduk sama Allah, Satan tuh nggak bisa nyerang kita. Sesederhana itu, saudara. Ya. Nah inilah musuh terbesar kita. Satan masih bisa kita lawan, tapi jika kita sudah terpisah total dari Tuhan, maka tidak akan ada lagi Mesias bagi kita. Dan ini sering tidak kita sadari bahayanya, keterpisahan dari Tuhan itu. Ya, karena tadi kita kalau berdosa, terus kita kayaknya mau doa itu nggak enak sama Tuhan, terus terpisah sama Tuhan, kita masih bisa memilih tadi. Sehingga akhirnya kita tidak sadari dampaknya kalau gaya jauh dari Tuhan ini kita pelihara terus. Dan akhirnya kita sampai di dalam maut itu. Benar-benar dalam maut, yakni terpisah dengan Tuhan selamanya dalam lautan api. Sehingga akhirnya karena orang Kristen tidak menyadari bahayanya. Dianggap terpisah sama Tuhan itu hal yang biasalah, namanya juga manusia, masih hidup di bumi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita tidak berjaga-jaga. Ketika kita mulai terjebak dalam perangkapnya, yakni mulai terbiasa jauh dari Tuhan. Misalnya contoh saja, kita nggak ke gereja hari Minggu. Ini maafkan saya, contoh yang sederhana dan realitas aja. Nggak usah lah ke gereja hari inilah, lagi malas lah, nggak enak badan lah. Atau nggak ke gereja lah hari Minggu inilah, karena misalnya ya minggu depan aja ke gerejanya, hari ini kita mau istirahat dulu, atau mau ke rumah saudara, atau acara apapun itu. Kita memahami gitu karena kita berpikir besok minggu depan masih ada kesempatan. Ya. Kita nggak berjaga-jaga bahwa dengan kita mengkondisikan diri kita dengan sengaja tidak beribadah di hari Minggu misalnya, itu kita sudah terjebak dalam Thanatos ini. Dan ketika kita buahi itu, akhirnya kita tidak ibadah hari Minggu. Dan akhirnya kita bisa ibadah minggu depan. Kita pasti ada self-confidence gitu. Ternyata nggak ke gereja, nggak kenapa-napa gitu. Ya, toh masih bisa kita bayar minggu depan. Ya, jadi akhirnya jika ada tawaran dunia yang datang di hari Minggu, kita akan dengan mudah melakukannya.
Jadi kita nggak waspada gitu. Beda kalau misalnya tiba-tiba anak kita kerasukan, atau kita kena sakit penyakit yang kita imani datangnya dari Satan. Ya, kita bisa fokus di situ. Karena memang kalau Satan itu, roh jahat itu, kalau menyerang kita, pasti dampaknya pada fisik kita. Ya, dengan sakit penyakit, dengan penderitaan, dengan kemiskinan, dengan kesusahan. Coba perhatikan semua yang di Perjanjian Baru. Yang Yesus usir setan, rasul-rasul mengusir setan, pengajaran rasul-rasul soal kuasa setan-setan atas diri manusia, itu semuanya berkaitan dengan fisik. So, karena dengan fisik kita akhirnya sadar, wah ini setan nih. Kita akhirnya berjaga-jaga. Tapi kalau ngomong misalnya tentang psikis, ya, tentang karakter, tentang perilaku, tentang mindset, kita terpisah dengan Tuhan, itu tidak bisa kelihatan dengan mata telanjang. Kita menyadari kita jauh dari Tuhan, tapi kita anggap itu biasa. Dan karena kita tidak memikirkan itu bahaya yang mengancam kita, akhirnya kita anggap itu angin lalu. Jadi tidak dekat dengan Tuhan itu dianggap biasa. Ya. Kalau nggak ada jadwal pelayanan, tidak ke gereja, biasa. Kalau tidak ada jadwal khotbah, nggak nyusun khotbah, biasa. Kalau nggak mimpin pujian sebagai worship leader atau singer, nggak usah memuji Tuhan di tiap hari, biasa. Kalau nggak ditugasin untuk pimpin chapel, pimpin komsel, pimpin persekutuan doa, entah itu untuk doa, entah itu untuk sharing firman Tuhan, ya berarti kalau hari-hari berikutnya nggak ada persiapan, nggak baca Alkitab, nggak merenungkan firman Tuhan, nggak buat khotbah, terus juga nggak mempersiapkan diri dengan pujian penyembahan, biasa. Nah ini masalah nih. Ya. Bapak Ibu, itu yang saya khawatirkan terjadi atas kita semuanya. Kita tidak anggap sebagai ancaman terpisah dari Tuhan itu bisa menghilangkan keselamatan kita. Ya, dengan cerita ada seorang artis yang tadinya tidak Kristen menjadi Kristen, terus 5 tahun menjadi Kristen, sekarang murtad lagi. Itu indikasi sederhana bahwa orang yang baru bertobat ini 5 tahun lalu tidak menghidupi dengan sungguh kebenaran firman Tuhan. Dia bilang dia Kristen dengan kesaksiannya ketika diundang orang di gereja, di persekutuan doa untuk bersaksi. Tapi ketika undangan itu tidak datang lagi, hasratnya untuk membaca Alkitab, mengetahui, menghafal ayat-ayat firman Tuhan nggak penting lagi. Dulu gue harus, karena gue diundang gereja. Kalau gue diundang gereja terus gue nggak hafal ayat firman Tuhan, kayaknya konyol banget gitu. Makanya dia mulai haus. Tapi ketika tidak, ya akhirnya hilang. Keterpisahan dengan Tuhan tidak lagi menjadi masalah bagi dia, dan akhirnya murtad kembali. Dan ini bukan 1 kali, 2 kali, ini berulang-ulang terjadi dalam orang-orang di sekitar kita. Tapi herannya kita tidak ngeh. Kita lebih terpersona ketika ada orang tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita kerasukan setan. Wah, Satan nih. Kita lebih senang hal-hal yang sifatnya lahiriah, saudara. Saya sudah bilang dalam khotbah saya sepanjang bulan Mei, manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita, itu jauh lebih penting daripada manusia jasmani kita. Karena jasmani ini akan lenyap nanti. Darah dan daging ini nggak dapat tempat dalam kerajaan surga. Tapi yang herannya kita lebih memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmani ini, bukan yang batiniah. Dan maut dan kerajaan maut itu menyerangnya batiniah. Kita membuat roh kita jauh dari Tuhan. Nefes kita, soul kita, jiwa kita jauh dari Tuhan. Nah, agar bisa menang atas Thanatos atau Hades, harus ada perubahan total dalam diri kita. Perubahan karakter, perubahan paradigma, perubahan pikiran, dan semuanya. Dan lain-lainnya. Harus. Itu yang namanya metanoia. Itu begitu. Pertobatan tuh begitu. Karena seringkali orang, saya sudah bertobat, Pak. Oh, dari Islam ke Kristen. Itu bertobat katanya. Tidak salah. Tapi nggak tepat. Bertobat itu bukan cuma menjadi orang beragama Kristen atau menjadi orang Kristen semata, saudara. Tapi pikiran kita, perasaan kita, karakter kita, paradigma kita, cara berpikir kita, itu yang harus berubah. Mindset itu harus berubah. Dan mindset itu harus berubah, itu nggak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Saya bilang dalam khotbah tadi, untuk bisa mengalahkan Thanatos dan Hades dimulai dengan sebuah kata yang namanya perasaan. Feeling. Yakni apa? Jatuh cinta pada Tuhan. Jika sudah,
maka otomatis kita akan berubah. Dalam pengalaman saya pribadi, saya Kristen sejak kecil, tapi merasakan jatuh cinta sama Tuhan di usia 27 tahun, 28 tahun. Ketika jatuh cinta sama Tuhan, saya bisa berpikir yang bertolak belakang dengan saya sebelumnya. Dulu ke gereja hanya sekedar sebagai orang agama Kristen, sebagai orang Kristen harus ke gereja. Tapi ketika saya bertobat, saya rindu selalu ada di gereja. Itu cara perbedaannya kelihatan sekali. Baca Alkitab itu nggak pernah. Tiap hari Minggu nenteng Alkitab. Habis ke gereja, Alkitab ditaruh, disimpan. Setiap Natal beli Alkitab baru. Tapi setelah jatuh cinta sama Tuhan, Alkitab itu harus diganti setahun sekali paling tidak. Kenapa? Sudah lecek dan acak-adul. Karena dibolak-balik, kotor dan lain sebagainya. Karena dibaca. Dulu berdoa hanya doa makan, doa tidur. Tapi ketika jatuh cinta sama Tuhan, itu doa nggak lagi dibatasi dengan deskripsi doa yang dipahami banyak orang. Lipat tangan, tutup mata, di tempat yang tersembunyi. Enggak. Ketika bahkan sambil jalan, di jalan umum, gelayutan, di angkot, di bis, bis kota. Karena saya dulu pas lagi lahir baru jatuh cinta sama Tuhan, langsung mendedikasikan hidup saya dengan menyerahkan hidup saya sama Tuhan untuk kuliah teologi lagi. Saya gelantungan di bis, itu bisa ngomong sama Tuhan. Melihat pengemis, saya bisa ngomong sama Tuhan. Melihat orang berdasi, saya bisa ngomong sama Tuhan. Melihat orang yang susah, saya bisa ngomong sama Tuhan. Melihat orang naik Mercy, saya bisa ngomong sama Tuhan. Melihat mahasiswa yang bisa tampilannya pelente, mahasiswa teologi maksud saya bisa ngobrol sama Tuhan. Saya ngeliat teman saya yang susah untuk naik angkot aja nggak punya, saya bisa ngobrol sama Tuhan. Ada perubahan, otomatis itu, kalau jatuh cinta sama Tuhan. Nah, kalau ada jatuh cinta sama Tuhan, mulai ada kehausan untuk mendengarkan perkataannya. Mulai mempercayai dia dengan keyakinan yang teguh. Mulai menuruti segala firman-Nya dengan tulus dan kesungguhan. Dan 3 cara ini, itu sudah saya bagikan tadi dalam khotbah. Inilah cara kita, satu-satunya cara yang saya pelajari di Alkitab supaya kita bisa mengalahkan maut dan kerajaan maut itu, yakni intim dengan Tuhan. Jadi mengalahkan maut dan kerajaan maut akan berhasil jika kita mulai saat ini dengan membangun keintiman dan kemesraan dengan Tuhan. Jika di dunia kita jauh darinya, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Musuh dari luar seperti Satan akan bisa kita lawan dan kalahkan. Tapi musuh yang berasal dari diri sendiri, itu susah sekali dikalahkan tanpa dimulai dengan introspeksi diri atau mengukur diri sendiri. Terakhir, kita juga harus sampai pada pengakuan diri sebagai manusia yang lemah. Saya bilang tadi, ngaca, introspeksi diri itu penting. Bahwa kita itu, ayat firman Tuhan katakan, pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Meskipun kita sudah terima kasih karunia Tuhan, sebagai manusia, roh kuat, daging lemah. Maka kata Paulus, aku berusaha untuk berbuat baik, tapi yang jahat yang kulakukan, itu mestinya harus dipahami oleh kita. Bahkan ketika kita pikir kita berbuat baik, ternyata itu jahat. Bisa melukai hati orang. Berarti apa? Nah, kalau Bapak Ibu nggak sadar Bapak Ibu sedang berdosa saat itu, maka Bapak Ibu akan membuat dosa itu tidak kau akui di hadapan Tuhan, tidak ada pengampunan kan? Kalau tidak ada pengampunan, dosa itu ada terus melekat sama kita kan? Dan kalau dosa itu tidak kita minta ampun dari Tuhan, tetap ada dalam diri kita, dosa itu akan matang dan akan menghasilkan maut. Maka jika berdosa, sebagai manusia wajar. Saya termasuk hamba Tuhan yang berani berkata, kita berdosa itu wajar. Alkitab yang mengatakan kok. Tapi bukan berarti kita anggap angin lalu. Kita kan sudah terima kasih karunia. Maka Tuhan sudah mengampuni kita. Dosa kita yang dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam artian, kita nggak perlu minta ampun atas dosa kita lagi. Bukan begitu. Tuhan memang mengampuni semua dosa kita. Dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tapi kalau kita mohon pengampunan sama Tuhan, pengampunannya di atas kayu salib, korban salibnya itu cukup sekali. Itu arti dari ayat itu. Bukan berarti ayat itu berarti kita nggak perlu minta maaf lagi. Pokoknya kita hidup di dunia itu santai sajalah. Kita pasti sudah diampuni. Lah, kalau kita nggak mengaku dosa, bagaimana kita diampuni Tuhan? Makanya ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kau mengaku dosa, maka Allah setia dan adil. Itu kan ayat bagi orang Kristen. Berarti orang Kristen yang sudah terima kasih karunia, yang sudah diselamatkan itu, berbuat dosa ke depannya bisa nggak? Bisa. Mungkin nggak? Mungkin. Bisa sering nggak? Bisa. Tapi kita sudah punya privilege itu. Kita sudah menjadi anaknya, dan dia sudah tebus dosa kita. Dan ketika kita berdoa kepadanya, Tuhan ampuni dosa saya, maka selama langit dan bumi ini masih ada dosa, kita akan diampuni.
Tapi kalau kita tidak lakukan itu, masakan dosa kita diampuni? Loh, dosa itu kan terikat dengan perbuatan yang melanggar Tuhan. Kalau kita mau selesaikan, kita harus akui. Kalau enggak, ya terus terikat sama kita. Begitu juga dengan kutuk. Maka ketika kita sadar kita berbuat dosa, segeralah menyesal dan bertobat. Berusahalah jauhi dosa dan membenci dosa. Jadi bukan cuma bertobat, jangan lakukan lagi. Sebisa mungkin. Kalau jatuh, ya bertobat lagi. Jangan lagi berbuat dosa, benci dosa. Tapi kalau jatuh lagi, ya namanya manusia lah. Itu perjuangan yang nggak berhenti, Pak. Sampai mati kita baru berhenti. Nah, supaya dosa dalam diri kita tidak sampai matang, ya setiap kita bersalah, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita terus mengulangi dosa yang salah, yang sama, terus kita minta ampun, mestinya kita langsung ngaca. Wah, ini ada kelemahan nih. Kenapa gue buat dosa kok ini aja ya? Berulang terus ya? Sadar nih, minta ampun, tapi buat lagi. Nah, kalau kita sudah ada kesadaran ini, maka kita harus butuh pertolongan, minta pertolongan. Jadi jangan diendapkan gitu aja. Memang kalau kita mengaku dosa, Tuhan ampuni lagi. Mengaku dosa, Tuhan ampuni lagi. Tapi kan kita mestinya jadi orang yang dewasa. Kenapa gue jatuh di dosa yang sama, menikmati dosa itu, tapi habis selesaikan dosa itu kok menyesal? Terus tapi terulang terus. Nah, kita harus sadar kita butuh pertolongan. Nah, maka datanglah kepada hamba-hamba Tuhan, kepada yang lebih senior, dewasa secara rohani, untuk ya tukar pikiran lah, minta saran lah, minta didoakan lah, minta dukungan lah, dan lain sebagainya. Makanya Tuhan bilang, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu bukan bicara soal suami istri semata. Meskipun konteksnya konteks Hawa yang diberikan kepada Adam. Tapi konteksnya dalam khotbah saya tadi, hubungan dengan sesama, juga hubungan dengan Tuhan. Nah, semoga khotbah saya tadi memberkati semuanya, dan semoga Tuhan menolong kita. Haleluya. Ya, itu dari saya yang saya bagikan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti Foni bisa bantu. Oke, makasih Pak Se buat insight-nya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya langsung, bisa tanya langsung ya ke Pak Se ya. Tapi kalau ada yang mau saya bacain pertanyaannya, ya udah monggo diketik aja di via kolom chat ataupun bisa japri saya langsung. Saya juga tadi dengar khotbah juga baru shock ya. Selama ini saya pikir setan yang ya selama ini memang saya tahunya itu, tapi ternyata maut gitu, dan itu sama sekali tidak pernah terpikirkan sama saya sama sekali. Jadi buat saya ini benar-benar suatu istilahnya yang sangat lumayan kaget juga, karena saya tahu. Oh, silakan Pak Jeff, silakan Pak Se, ada Pak Jeffrey, silakan monggo Pak Jeff. Saya mau nanya, kalau nggak ada yang nanya, boleh ya? Silakan. Boleh, silakan. Pasti saya kurang ngerti mengenai maut. Thanos kan sudah dikalahkan, berarti yang menjemput orang mati itu apa ya? Kan yang orang semua dijemput oleh maut. Padahal mautnya sudah dikurung, sudah ditaruh di dunia orang mati di bawah tadi. Jadi bagaimana? Aku nggak ngerti pasti. Tolong diberi pencerahan. Ya. Secara spesifik memang tadi yang nyambung sama Foni tadi. Pertama Foni dulu tadi seperti dia mengeluarkan kalimat-kalimat. Kenapa? Ya saya juga kaget katanya kita. Ya karena tadi ya pertama kita sudah didoktrin bahwa Satan itu musuh kita. Sejak kecil kita diajar secara nggak langsung sama ibu kita, hati-hati ya sama orang tua kita, nanti Satan ngikat kita. Jadi di otak kita tuh Satan saja. Padahal kalau kita baca kitab kan tadi sudah saya singkapkan, saya baca aja nih ya, 1 Korintus 15 ayat 26 itu kan dikatakan dengan jelas bahwa musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Musuh terakhir, dan sudah saya bukakan juga di Wahyu pasal 20. Iblis dilempar dulu ke lautan api di ayat yang ke-10, Wahyu 20 ayat 10. Kemudian Wahyu 20 ayat 14 baru maut dan kerajaan maut yang dilemparkan ke lautan api itu. Ya. Dan nyambung ke pertanyaannya Pak Jeffrey tadi, ya
pakai analogi yang saya bagikan di khotbah awal tadi, prolog khotbah saya, bahwa ya biasanya kalau musuh terakhir itu, musuh terbesar kalah, ya selesai, ending. Seperti film Endgame, Thanos mati, selesai film itu. Ya, makanya ada muncul superhero Marvel yang baru yang tidak ada di dalam cerita yang sebelumnya. Nah, kalau Pak Jeffrey tadi berkata Thanos itu sudah ada di dunia orang mati, tidak, Pak. Ya. Jadi yang namanya Thanatos atau maut itu masih ada. Kalau Bapak tadi mendengarkan saya membukakan di Wahyu pasal 6 di mana Thanatos itu baru muncul menurut penglihatannya si Yohanes dalam penghakiman akhir zaman dengan mengendarai kuda kuning hijau, ya. Itu kan Thanatos, Pak. Jadi Thanatos itu, maut itu ya masih berkeliaran selama ada dosa, maka maut itu ada. Maut, Thanatos itu baru selesai, Pak. Nanti ketika Satan, antikristus, terus nabi palsu, dan dirinya maut Thanatos sendiri itu dilempar ke lautan api. Nah, selama ini sampai sekarang ini masih ada nggak? Masih. Ya, Thanatos itu bukan saja membuat kita terpisah dari Tuhan, tapi kalau kita baca Alkitab, Thanatos itu berarti kematian. Nah, dengan kita melihat ada orang mati yang ada di sekitar kita, terjadi atas orang-orang yang kita kenal, itu berarti Thanatos masih ada berkuasa. Cuma dalam iman Kristen, Thanatos itu tidak, atau kematian itu tidak perlu kita khawatirkan. Karena dalam Wahyu yang sudah saya bagikan juga tadi, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi Thanatos, kematian itu, kematian fisik, itu bukan musuh kita. Saya sepanjang khotbah tadi tidak pernah membagikan Thanatos dengan perspektif kematian fisik. Karena bagi saya, sebagai orang beriman kepada Yesus, kematian fisik itu maksudnya kita nggak bisa nafas lagi, terus kaku gitu. Itu bukan sesuatu yang mengerikan. Itu yang semuanya harus dijalani oleh manusia. Ibrani katakan semua manusia sudah ditentukan mati untuk sekali. Maka kita pasti akan mengalami Thanatos itu. Tapi Thanatos yang saya mau tekankan tadi adalah keterpisahan dari Tuhan. Kalau kita yang mati dalam Tuhan, nanti kita akan dapat penghiburan di pangkuan Abraham. Nefes kita, soul kita, jiwa kita di dunia orang mati. Tapi yang orang kaya dalam Lukas 16 itu dalam tempat penderitaan dan nantinya akan dibangkitkan untuk dilempar ke lautan api. Itulah keterpisahan yang disebut dengan Thanatos. Seperti layaknya Satan. Kita sering bilang ada Satan yang kecil, setan, ada Satan yang besar. Thanatos juga seperti itu. Thanatos yang percikan-percikan kecilnya itu yang namanya kematian. Bagi orang percaya, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Thanatos yang disebut kematian itu sudah mengerikan. Makanya saya sempat tadi dalam khotbah berkata, orang kalau tidak percaya, orang kalau sepanjang hidupnya buat jahat, itu ketika dia tahu, dia sadar dia mau mati, pasti akan ketakutan. Minta doa lah. Saya soalnya pernah kenal orang yang Kristen, dan ketika dia mau mati, dan memang nggak lama kemudian dia mati, dia minta didoakan semua orang. Ya semoga sih orang ini ketika minta didoakan, dia menyesal sungguh. Tapi saya berani memikirkan lebih dalam lagi, kenapa dia minta didoakan? Karena dia tahu masa lalunya tuh buruk. Sedangkan saya pernah juga melihat orang yang dia tahu dia mau mati. Dokter sudah angkat tangan, anak-anaknya sudah nangis semuanya. Tapi dia malah tersenyum dan bilang, nggak kenapa-napa, nanti kita ketemu lagi. Dia bisa menghadapi kematian itu dengan mantap gitu. Artinya apa? Di tengah di kesadarannya bahwa dia akan mati, dia tahu dia mati kemana, berbahagia. Nah, kematian itu adalah, Thanatos itu yang paling menakutkan adalah keterpisahan dengan Tuhan, Pak. Dan itu masih ada sekarang. Kalau Bapak lihat ada orang Kristen yang seperti contoh saya tadi, ibadah hari Minggu, jelas-jelas cuma seminggu sekali aja, selalu beralasan dengan berbagai macam cara tidak beribadah, itu berarti dia secara sadar mau terpisah dengan Tuhan. Padahal mestinya dia kalau jatuh cinta, dia nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Tapi dia sadar dia mau berpisah. Dan kalau itu terus dipelihara, Pak, maka nanti yang disebut dosa itu akan matang. Dan kalau sudah matang, Pak, maut. Kalau sudah maut mengikat kita, Pak, saya bilang susah kita untuk diselamatkan lagi. Itu Pak Jeffrey. Jadi maut belum diikat atau belum dilempar. Masih ada, Pak. Pak Jeffrey juga nanti bisa mengalami Thanatos saya juga. Tadi
tadi yang saya terima sebabnya waktu khotbah itu menurut saya sudah dikalahkan, sudah end game. Belum berarti Pak ya? Belum, Pak. Belum ya pasti. Belum, Pak. Secara kalau Oke. kalau maksudnya Thanatos dikalahkan itu dalam diri Yesus. Yesus sudah mengalahkan Thanatos dengan dia bangkit di hari ketiga, dia mengalahkan Thanatos. Ya, berarti sebenarnya kita yang percaya kepada Tuhan itu kalau kita benar-benar tadi kan makanya untuk mengalahkan Thanatos kita harus percaya kepada dia. Jatuh cinta tadi loh Pak. Kalau kita benar-benar jadi murid Yesus yang melekat pada Yesus, jadi carang yang melekat pada panggur, Thanatos nggak berkuasa ke atas kita. Kenapa? Tuhan kita sudah mengalahkan Thanatos. Tapi kan ada bagian kita yang harus melekat juga sama Tuhan dengan percaya, mendengarkan dan mentaati firman Tuhan sebagai tadi yang saya munculkan di slide bagaimana kita mengalahkan Thanatos. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, kita nyaman dengan jauh dari Tuhan, kita nggak ngerasa gimana ketika kita nggak ke gereja, santai aja. Ketika kita nggak baca Alkitab, santai aja. Ketika kita bahkan lupa untuk doa, ketika makan kita santai aja. Ketika kita mau tidur, lupa untuk doa, kita santai aja. Itu kan Bapak Ibu sengaja secara tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, itu memisahkan diri dari Tuhan. Dan itu benar-benar sesuatu yang akan mengerikan kalau itu terus dipertahankan. Lifestyle, gaya hidup seperti itu terus dipertahankan. Begitu. Silakan. Oke, Pak C, makasih. Thank you, Pak Jeff. Silakan, ada mau teman-teman, ada mau masih lanjut bertanya? Saya mau tanya. Oke, Tante Neta, habis itu ada balas mana ya? Tantri iya kok. Thank you, silakan Tante. Ya. Pak C, salam Pak C. Tadi dari khotbah Bapak yang saya tangkap itu mengenai hadis ya Pak ya. Yang agak sedikit membingungkan, kalau kita lihat di kisah Lukas 16 Pak tentang orang kaya dan Lazarus. Kan di situ dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham. Nah, di sini yang saya mau tanyakan juga, si Lazarus ini udah langsung meninggal, dia dibawa ke surga, atau dia ke Hades dulu, sementara yang orang kaya ini kan kayak ke Hades, ke alam maut ya. Nah, langsung dengan saya baca juga di Lukas 23 ayat 43 Pak. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ada dua konteks yang menurut saya, Yesus kan pemilik hak untuk menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang tidak. Nah, ini juga yang saya mau tanyakan, apakah orang yang disalibkan itu yang jahat dan Tuhan katakan masuk Firdaus itu, dia juga tidak melalui alam maut gitu loh Pak. Ya, atau yang dikatakan Hades itu yang masih kepikiran sama saya. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi kalau kita mau mendalami ini, kita akan berada dalam area tafsir, Bu Neta. Kenapa saya bilang area tafsir? Karena memang ayat-ayatnya tidak begitu banyak kalau bicara soal Hades atau Sheol. Ya, pertama, di Perjanjian Lama tidak ada ayat yang spesifik menceritakan bagaimana itu Sheol. Sheol itu kan sama Hades sama. Hades itu bahasa Yunani, Sheol itu bahasa Ibrani, artinya dunia orang mati, alam maut ya Bu ya. Jadi sama. Jadi di Perjanjian Lama nggak ada itu. Makanya di Perjanjian Lama ketika masuk ke Perjanjian Baru, Bapak Ibu kalau baca Perjanjian Baru ada orang Farisi, orang Saduki. Ini sama-sama imam, sama-sama ahli Taurat, sama-sama golongan yang beragama, tapi punya pemahaman berbeda soal kebangkitan orang mati. Karena bagi orang Farisi, ada kebangkitan orang mati, berarti ada kehidupan setelah kematian. Tapi bagi orang Saduki tidak. Orang Saduki itu berkata bahwa hidup ya di dunia ini, berkat kita terima di dunia, kalau kita dapat kutuk, dialami di dunia. Habis kita mati, selesai. Mati manusia hilang. Itu pemahaman orang Saduki. Kenapa begitu? Karena di Perjanjian Lama memang tidak jelas, Bu, soal Sheol atau Hades itu. Jadi kalau kita mau mendalami soal Hades di Perjanjian Baru, karena Perjanjian Lama nggak lengkap, nggak dalam, ya referensinya cuma ayat yang Ibu baca tadi. Lukas 16, sama di dalam
firman Tuhan tadi yang mengatakan, Yesus mengatakan kepada orang yang di samping salibnya dia, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Makanya akhirnya muncullah tafsir. Tafsir pertama, bahwa di dalam Hades itu ada 2 tempat. Pertama, tempat penderitaan, orang kaya mengalami penderitaan. Yang kedua, pangkuan Abraham atau nama lainnya Firdaus, berdasarkan referensi yang Ibu tadi sampaikan ayatnya. Jadi Firdaus atau pangkuan Abraham itu kata teori yang pertama, itu tempat yang sama yang berada di alam maut atau di dalam Hades. 2 tempat, yang satu agak tinggi, Firdaus, pangkuan Abraham lebih tinggi, menurut Lukas 16, sedangkan tempat penderitaan agak di bawah. Kan orang kaya kan melihat ke atas begitu kan, dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Jadi kelihatan, cuma posisi tempatnya berbeda, dan mereka tidak bisa saling menyeberang. Itu kata Lukas 16. Dan ada teori kedua, dan ini minim, maksud saya dalam dunia tafsir perjanjian baru tentang hal-hal ini menjadi sesuatu yang minoritas, yang mengatakan bahwa alam maut atau Hades itu dengan pangkuan Abraham atau Firdaus tadi, 2 tempat yang berbeda. Ya, meskipun itu berada di wilayah yang saling bisa melihat dalam alam roh, tapi itu 2 tempat yang berbeda. Ya, tapi 2 tempat itu bisa didatangi kita ketika kita semua sudah mati. Jadi tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi jelas berbeda. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana itu, ya, bagaimana itu sebenarnya dunia orang mati? Ya, berdasarkan ayat-ayat yang sudah Ibu bacakan tadi. Ya, dunia orang mati, kalau bicara mengenai nefes, ingat ya Bu, manusia itu kan manusia batinia dan manusia jasmania. Manusia batinia itu manusia roh. Firman Tuhan sudah saya khotbahkan sepanjang bulan Mei. Ketika manusia mati, roh, debu kembali menjadi debu, roh kembali kepada yang mengaruniakannya, kembali kepada Allah yang memilikinya. Jadi roh kita, nismat hayim, yang Tuhan hembuskan ke dalam hidung kita, sehingga kita menjadi makhluk hidup, itu kembali kepada Tuhan ketika kita mati. Sedangkan tubuh jasmani kita terdiri dari 2, yakni debu dan juga nefes atau jiwa. Debu kembali menjadi debu, dikubur, hilang. Kita punya tulang sekuat apapun, kalau tidak kalau sudah dikubur belasan tahun, ya paling tinggal pecahan-pecahan doang. Saya pernah soalnya memindahkan kuburan orang yang sudah dikubur kurang lebih 13 tahun, itu yang terangkat tulang belulang, tapi tinggal pecahan-pecahan saja, tidak tulang belulang utuh. Ya, jadi kembali menjadi debu. Kalau sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, pasti hilang. Yang tersisa adalah nefes atau soul atau jiwa. Nefes inilah Bu, jiwa inilah Bu, yang dibawa ke pilihannya 2 tadi. Kalau enggak ke tempat penderitaan atau disebutnya Hades, ya kalau enggak ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Disitulah nefes itu Bu. Gimana Bu? Itu penjelasan saya. Itu jiwa ya Pak ya, yang ke Firdaus atau ke yang itu tadi. Terus kalau dengan roh, kembali ke Yesus kan? Kembali ke Bapa. Dan roh itu akan mengalami kalau terminologi Katolik itu api penyucian. Kita orang Protestan kan bilang, nggak ada itu api penyucian. Api penyucian itu sesat. Kalau pemahamannya api penyucian itu versi Katolik, memang saya tidak sependapat. Karena versi Katolik itu semua orang nanti yang Katolik tentunya ya Bu ya, itu pasti masuk ke surga, tapi harus lewati api penyucian dulu. Jadi kalau kita sebagai manusia Katolik itu tapi nggak Katolik banget, jadi nggak jadi Katolik banget, pokoknya hidupnya brengsek lah, tapi tetap masuk surga tapi dibakar dulu. Nah, ayat yang berbicara mengenai api penyucian yang memang ada di Alkitab, itu menurut saya bukan bicara soal itu, tapi bicara mengenai roh, nismat hayim. Jadi roh yang Tuhan taruhkan di diri saya, kalau akhirnya membuat si Seno ini menjadi manusia yang dewasa, kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya sepanjang bulan Mei, maka saya akan nanti rohnya kembali ke Bapa, dan ketika masuk ke api penyucian itu saya akan selamat, tidak terbakar sama sekali. Tapi kalau roh yang Tuhan titipkan ke saya, membuat si Seno ini jadi orang Kristen yang brengsek, sepanjang hidupnya brengsek, tapi pas udah mau ajal menjemput, saya bertobat gitu. Tapi masa lalu saya kan brengsek. Nah, roh saya nanti sampai kepada Bapa, lewati api penyucian, tapi akan tetap selamat, tapi seperti orang yang keluar dari api. Bahkan saya menafsirkan, nismat hayim, roh yang daripada Allah, yang jatuh ke manusia, yang tidak menjadi Kristen sepanjang hidupnya.
bahkan jadi pembenci Kristen, pembenci Yesus. Nah, karena ini rohnya Allah, maka kembali kepada Allah juga. Dan ketika lewati api penyucian, tetap selamat, tapi tidak mendapatkan upah, Bu. Upahnya apa? Kebangkitan orang mati. Jadi yang mendapatkan upah nanti, roh nanti akan kembali hidup menjadi tubuh yang baru dalam kekekalan itu adalah roh yang sepanjang menjadi manusia, bisa membuat manusia percaya kepada Tuhan. Meskipun dia ketika lewati api penyucian sempat terbakar, tapi selamat. Tapi kalau roh itu membuat manusia sepanjang hidupnya tidak bisa sampai pada pertobatan, tidak bisa sampai kepada Kristus, maka roh itu ketika kembali kepada Bapa, dia tetap dibakar. Selamat seperti keluar dari api, tapi nggak dapat upah. Jadi itu yang membedakan. Oke. Pak Se, selamat berkati Pak. Silakan Pak Lesmana. Banyak, boleh Pak Se. Pak Se, saya Bu Grace. Ya, silakan Bu moderator. Bu Grace dulu atau Pak Lesmana dulu? Monggo, silakan. Tadi kalau Lesmana dulu. Bentar ya Bu Grace ya. Oh ya, Bentar ya, makasih Bu. Oke, shalom Pak Se. Malam. Saya mau menanyakan yang mengenai perihal mengenai khotbah yang tadi pagi. Itu kan dikatakan bahwa maut dan kerajaan maut, kalau kita mau menang atas maut dan kerajaan maut, kan dikatakan memang harus ada perubahan total ya Pak ya. Seperti yang tertulis di dalam slide-nya Bapak, ada perubahan karakter, paradigma, dan pikiran. Kalau bicara paradigma pikiran, mungkin kita bisa berubah menurut konsep dalam Roma 12 ayat 2. Tetapi bagaimana dengan karakter kita, Pak? Karakter kita itu kan mungkin, karakter seperti yang kita tahu, mungkin karakter itu kan butuh waktu untuk proses perubahan. Nah, pada saat si seseorang itu misalnya sudah dijemput oleh maut atau dijemput oleh kematian, dan ada karakter-karakter yang masih belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apakah maut masih menjadi milik daripada si individu tersebut, Pak? Atau ada pengecualian? Itu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Les. Mestinya jawabannya bukan pengecualian ya. Jadi, andai kata seperti Pak Les tadi bilang paradigma itu bisa berubah, tapi apakah bisa berubahnya secepat membalikan telapak tangan juga, Pak? Berdasarkan pengalaman saya, paradigma berpikir, cara berlogika, cara perasaan kita, apalagi kalau karakter, itu by proses. Ya, panjang, Pak. Masing-masing orang berbeda. Ya, karena dibentuk kita dengan budaya, pemahaman, keluarga. Ada orang yang bisa cepat berubahnya, ada orang yang lambat berubahnya. Itu banyak aspeknya. Jadi bagi saya, Pak, ini sekali lagi area tafsir tentunya. Yang kita harus kerjakan itu yang penting kita mau berubah, Pak. Sebab tujuannya itu menjadi sempurna. Ketika kita nanti dijemput dengan kematian itu, apakah kita sudah sempurna total atau belum? Bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting kita sudah mengarahkan hati kita menuju ke sempurna secara on the way dan maksimal, Pak. Makanya kan Paulus berkata, aku mengarahkan hidupku sungguh-sungguh menuju ke garis finish. Aku tidak pernah merasa apa yang kulakukan di masa lalu itu pernah berbuat apa-apa. Aku bahkan tidak pernah merasa sudah melakukan apa-apa. Ya, karena Paulus menyadari ini. Dia memang mungkin di kiri kanannya rasul yang hebat, rasul yang luar biasa, tapi dia merasa dia belum. Nah, makanya Pak, kita tuh yang penting harus mau menjadi sempurna seperti Tuhan sempurna. Dan kita harus usahakan semua energi kita untuk mengarah ke sana. Nah, kalau kita sudah sampai mendekati, misalnya kalau kita bawa prosentase, dari 100 kita sudah mendekati angka 90, Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi andai kata kita tadi bermulainya dari 30, dan ketika kita mati, kita masih di angka 50 yang notabene belum positif ya, Pak. Tapi kan Tuhan tahu kita sudah berusaha berubah. Dan Tuhan tuh bisa menilik hati kita yang paling dalam. Nah, saya percaya, Pak, ketika Tuhan melihat saya sudah mau berubah, meskipun range angkanya masih negatif 50, ketika Tuhan izinkan kita mati, saya percaya, Pak, kita akan mendapatkan tempat soul kita, jiwa kita, nefes kita, di mana? Di pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Itu sih pemahaman saya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan untuk terus mengarahkan dirimu. Mulai hari ini, jangan nunggu nanti.
Jangan nunggu besok. Jangan kalau ada kesempatan. Mulailah hari ini. Berusahalah, saya bilang tadi, jatuh cinta sama Tuhan. Supaya kita bisa melakukan semua itu dengan tulus. Dengan enak. Kalau jatuh cinta itu bahkan disuruh sama pacar kita pergi ke pasar tradisional untuk beli bandeng cuma seekor. Kita enjoy kok. Ya, seingat saya begitu ketika saya masih muda dulu jatuh cinta sama orang, terus kita mau rujakan, terus pacar saya bilang, lo beli pepaya. Bayangin laki-laki ini suruh beli pepaya, Bu, ke pasar Palmerah, Bu. Saya nggak tahu pasar Palmerah, nggak pernah ke sana sendiri, cuma lewatin doang. Tapi karena pacarnya nyuruh, bela-belain naik Mikrolet M11. Saya ke pasar Palmerah, beli pepaya yang setengah mateng, beli semua buah-buahan sama teman saya untuk buah, dan sampai ke tempat pacar saya, dia sudah ngulek sambal, tinggal potong-potong kita rujakan. Saya lakukan dengan tulus. Tapi kalau saya nggak jatuh cinta sama dia, beliin pepaya. Lu aja kali pembantu lu suruh sana. Enak aja. Kan begitu. Jadi kalau jatuh cinta tuh semuanya pasti disikapi dengan baik. Gitu semoga Pak Lesmana menjawab. Oke. Pak, sorry boleh nanya lagi Pak ya? Silakan kok. Oke. Jadi sebenarnya apa yang tadi dikhotbahin sih ada yang menjadi pemikiran dari saya juga yang udah cukup lama sih kalau bicara kalau kesempurnaan ya saya setuju dengan Pak C bahwa ya Tuhan bisa menilik hati kita Pak. Cuma bagaimana dengan kata dosa yang semestinya kita mesti benar-benar sempurna. Kalau kata Pak C pernah bicara bahwa dosa itu kan kayak seperti anak panah yang nggak boleh meleset dari aturan kebenaran firman Tuhan gitu loh. Seperti contoh aja kayak kita di bagian pekerjaan sekuler. Ada yang menuntut mesti penggelapan pajak dan apakah kita mesti dan kita tahu dong yang namanya penggelapan pajak dalam pengertiannya pengurangan bayar pajak ke negara itu kan sesuatu yang tidak berkenan lah, tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, itu kan kita tahu itu dosa. Nah, kalau kita sampai melakukan itu terus dan kita mau berubah tetapi kita masih dosa itu kan banyak, nggak cuma itu doang. Tapi kita sampai mati itu masih nggak bisa 100% sempurna. Berarti kata pengertian hamartia dosa itu gimana tuh Pak? Benar-benar nggak bisa kita lakukan 100% dong dalam kehidupan. Lah makanya bedanya Kristen dengan yang lain kan begitu. Kristen itu kita diselamatkan bukan karena kita perfecto 100% dengan perbuatan kita, tapi kita diselamatkan itu kan semata karena kasih karunia. Jadi saya percaya meskipun kita sudah on the way sempurna dan pada faktanya Tuhan juga bisa menilai dengan telanjang kita belum sempurna, tapi Dia tahu kita sedang menuju kesempurnaan, kasih karunia itulah yang menutupi dosa itu, Pak. Jadi kalau hal Bapak tadi praktis, Bapak itu kan Bapak tadi mengkompernya dengan hal praktis. Kalau saya pernah juga seingat saya mengatakan kepada Bapak, kalau Bapak misalnya sebagai akuntan, terus diminta atasanmu untuk menggelapkan pajak, Bapak itu mengerjakan perintah atasan. Kalau atasan itu meminta Bapak, dan Bapak melakukannya, yaitu dosa atasan kalau menurut saya, pertama itu ya. Yang kedua tinggal suara hati Bapak. Jadi kalau Bapak melakukan hal itu bukan kehendak Bapak ya. Bapak bukan, bos, ini kita bisa begini-gini bos, jadi pajak kita bisa berkurang. Bapak nggak ada andil di situ nih. Tapi Bapak diperintahkan, begini les, kamu harus begini. Dan kalau kita tidak ikuti, kita akan dipecat. Itu dosa si atasan, Pak. Tapi tentu ada area lain, area hati nurani yang kita pernah diskusi itu. Lah Bapak nyaman nggak dengan situasi itu? Kalau Bapak nyaman, Bapak nggak berdosa di situ karena itu perintah atasan. Tapi kalau Bapak nggak nyaman, suara hati Bapak bilang nggak nyaman, tapi Bapak terus di situ, itu bisa jadi dosa. Berarti kalau suara hati sudah bersuara kan Roh Kudus berarti yang bicara sama saudara, Pak Lesmana. Nah ini Bapak yang harus mau taat sama Roh Kudus, suara hati atau enggak nih? Tapi kalau Roh Kudus diem saja, Bapak nggak ngerasa nggak ada yang salah karena gue ngelakuin apa kata atasan. Kalau bagi saya dosa atasan itu seperti prajurit berperang, ya, terus disuruh membunuh oleh bom itu. Hiroshima Nagasaki. Bagi saya itu si pilot itu tidak berdosa, itu perintah jenderalnya. Kalau itu salah itu dosa si jenderal atau presiden Amerika yang membom Hiroshima dan Nagasaki itu. Tapi ketika kita mau berperan di situ, suara hati kita gimana nih? Nah, kalau kita nyaman-nyaman saja ya dosa atasan, tapi kalau kita nggak nyaman tapi kita terus buahi, itu menjadi dosa, Pak. Nangkep ya, Pak? Perbedaannya ya, Pak. Oke.
Semoga jadi berkat. Oke, Bu Grace mungkin? Ini Pak, saya mau tanya 2 hal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Firdaus itu sama nggak dengan surga? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa perumpamaan Tuhan Yesus itu suka bilang di akhirnya itu dia dilempar dalam kegelapan, di sana ada ratap dan kertak gigi, kalau nggak salah itu Pak. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan Seol atau apa Pak? Apa neraka atau apa bagaimana? Kan neraka belum ada ya Pak. Istilahnya nanti pada akhir zaman itu, pada di Wahyu begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan Pak. Oke, makasih Bu Grace. Kalau Bu Grace tanya Firdaus itu apakah sorga, saya berani yakin bilang bukan. Bahkan ketika Ibu Grace berkata sorga, kita harus samakan dulu nih persepsi sorga kita apa. Ya, karena sorga bagi saya itu adalah gambaran perkataan umum yang menggambarkan tentang tempat Tuhan berada, tempat Bapa tinggal. Ya. Dan ketika kita memahami itu, itulah surga, ya. Firdaus itu bisa jadi surga karena di Firdaus Tuhan ada. Tapi kalau Bapak, Ibu atau Bu Grace mengatakan bahwa surga itu ya bukan sekedar tempat kita tempat Tuhan tinggal, tapi tempat kita nanti dalam kekekalan, ya itu bukan surga yang dipahami orang. Itu yang namanya bagian kecil dari surga yang akan diberikan kepada kita sebagai tempat kediaman kita dalam kekekalan. Itu namanya lebih spesifik Yerusalem baru. Makanya saya sekarang ini berusaha untuk menghindari kata sorga itu, supaya bukan berarti saya tidak mempercayai surga, supaya saudara yang mendengarkan saya berkhotbah paham sekali bahwa kita nanti di dalam kekekalan itu ditempatkan di bagian kecil dari surga yang namanya Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Dan kalau itu yang disamakan, tentu beda dengan Firdaus. Karena Firdaus itu bicara tentang tempat orang mati yang benar di dalam Tuhan. Tempat nefesnya, jiwanya, soulnya. Jadi Firdaus bukan surga. Kalau pemahaman Ibu surganya seperti saya, Yerusalem baru. Begitu juga dengan tempat yang penuh dengan ratap tangis, kertak gigi, tempat yang paling gelap, tergelap gitu ya. Itu bukan juga Hades atau Sheol. Nah sekali lagi, neraka itu pun sesuatu yang mesti kita samakan dulu persepsinya nih, ya. Neraka itu kebanyakan orang memahaminya tempat orang jahat, gitu ya. Nah, tempat orang jahat itu memang neraka dalam pemahaman orang umum. Tapi kalau kita mendalami Alkitab kan sudah saya jelaskan dalam khotbah sepanjang bulan Mei, bahwa ketika kita mati pun, kalau kita matinya tidak takut akan Tuhan, jahat di hadapan Tuhan, kita akan ada di tempat penderitaan, seperti orang kaya di Lukas 16 itu. Dan kalau itu yang dikatakan neraka, bukan itu neraka. Itu adalah Sheol, tempat penderitaan di dalam dunia orang mati. Itu adalah Hades, tempat penderitaan yang di mana jiwa yang ada di situ mengalami penderitaan di dalam dunia orang mati. Sedangkan kalau bicara mengenai ratap tangis, kertak gigi, dan tempat yang paling gelap, dan lain sebagainya, yang selama-lamanya itu bicara mengenai Gehenna. Lebih tepatnya merujuk pada Wahyu pasal 20-21 itu adalah lautan api, kematian kedua. Tempat nantinya antikristus, nabi palsu, Satan, dan semua orang yang tidak percaya dilempar di dalam kekekalan. Jadi kalau Ibu katakan apakah neraka yang lautan api itu adalah tempat penderitaan yang kita kenal sebagai Hades, jelas bukan. Tapi bedanya di mana? Nah, kalau Ibu tanya bedanya, seperti Ibu nanya, bedanya Firdaus sama sorga gimana? Bedanya Hades sama lautan api gimana? Ya, saya hanya paling bisa menjelaskan seperti yang Alkitab katakan, Bu. Kalau spesifiknya, ya saya nggak pernah ke sana. Problemnya itu, Bu. Jadi saya nggak tahu. Kecuali ada hamba Tuhan yang pernah dibawa ke sana, dia bisa menceritakan, ya silahkan saja. Ya. Tapi ya saran saya, kalau namanya kesaksian, ya jangan terlalu dipercaya begitu, Bu. Didengar boleh,
Kalau bagus diikuti oke, tapi jangan terlalu jadikan pegangan dan kita jadikan pemahaman kita. Gitu ya Bu Grace? Ya Pak, terima Yeah. kasih. Yeah. Terima kasih Bu Grace. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu Patrick, Bu. Oh, silakan Pak Fredrik. Ya, Pak, saya mau nanya Pak, betulkah Tuhan itu menciptakan neraka? Dan neraka itu untuk siapa sebenarnya? Ada kedua ya Pak, yang ketiga. Terus bisa enggak setan itu bisa bertobat? Nah, itu saja Pak. Makasih. Yeah. Pak Fredrik ini simpatisan kita jemaat atau? Saya sudah yang ngajak. Saya yang ngajak Pak. Oke. Makanya salam kenal ya Pak Fredrik ya, salam kenal ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama tadi Bapak bilang, apakah neraka itu Tuhan ciptakan apa tidak? Ini juga mesti disamakan dulu persepsi kita nih Pak. Tuhan ciptakan tuh maksudnya sejak awal Tuhan sudah rencanakan atau bagaimana? Kalau Bapak berkata sejak awal Tuhan sudah rencanakan, saya yakin tidak. Saya yakin sangat tidak. Sebab Tuhan nggak mungkin sebelum semuanya ada sudah menciptakan neraka dan merencanakan neraka. Bagi Tuhan tuh semuanya dikonsepkan semuanya ideal. Faktanya tidak. Jadi neraka Tuhan yang ciptakan? Ya. Tapi apakah sejak awal Tuhan ciptakan? Tidak. Neraka Tuhan ciptakan, Tuhan siapkan ketika akhirnya ada manusia berdosa, ada fallen angel, malaikat jatuh dalam dosa, makanya Tuhan ciptakan neraka. Itu jawaban pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah Satan itu bisa bertobat? Tidak, Pak. Kalau Bapak sudah mengikuti khotbah saya sepanjang bulan Mei, atau apalagi kalau sudah dari jauh-jauh hari mengikuti khotbah saya, itu yang membedakan manusia dengan makhluk rohani yang namanya malaikat itu. Manusia itu ketika diciptakan, diberikan free will, kehendak bebas untuk memilih. Ya. Sedangkan malaikat itu ketika diciptakan, bagi saya, tafsiran saya, tidak dengan free will. Malaikat itu diciptakan dalam kondisi DNA memang harus melayani Tuhan. Makanya dinamakan malaikat, utusan Tuhan, hambanya Tuhan, pelayannya Tuhan. Itulah arti harafiah dari malak atau angelos dalam bahasa asli Alkitab. Jadi karena memang DNA-nya harusnya begitu, ketika akhirnya dia melawan Tuhan, berontak kepada Tuhan, itu berarti mematahkan DNA-nya. Tidak pernah Tuhan rencanakan malaikat itu punya pilihan yang berbeda pendapat dengan dia. Jadi ketika malaikat dengan kesadarannya memberontak kepada Tuhan, no excuse, nggak ada pengampunan, maka setiap malaikat yang jatuh dalam dosa langsung dibuang. Kalau Bapak membaca misalnya Kejadian 6, kita menafsirkan malaikat ada yang mengawinkan dengan anak-anak manusia. Kalau kita ukurannya Yudas dan Petrus, mereka semua ada di Tartaros, di tempat yang terpenjara sampai nanti lautan api. Jadi malaikat ketika jatuh dalam dosa tidak ada pengampunan dan tidak bisa bertobat. Tapi manusia bisa karena memang manusia ketika dilahirkan, diciptakan Tuhan dengan DNA free will, bisa memilih. Dan selama manusia akhirnya kembali memilih kepada Tuhan dan bertobat, itu dimungkinkan. Penebusan yang dilakukan Yesus kepada semesta ini ditujukan spesifik hanya kepada manusia. Dia menebus dosa manusia. Bukan dosa makhluk hidup yang lainnya, terlebih dosa dari para malaikat. Semoga menjawab Pak Fredrik. Ya Pak, makasih Pak. Yang tadi Pak, saya mau nanya Pak. Jadi intinya malaikat diciptakan Tuhan ketika berdosa, itu sudah tidak balik lagi ya Pak. Intinya tidak bisa bertobat ya gitu ya. Ya. Terus yang kedua adalah Tuhan tidak pernah berpikir menciptakan apa itu namanya neraka ya Pak ya, berarti ya gitu ya. Lebih tepatnya gini Pak. Yang pertanyaan pertama tadi, Tuhan tidak pernah merencanakan menciptakan neraka pada saat awal dia mau menciptakan segalanya. Itu bukan konsepnya Tuhan. Terus yang kedua, lebih tepatnya malaikat itu ketika sudah berdosa memang tidak dapat bagian lagi di surga. Dia sudah bukan lagi malaikat. Makanya Alkitab mengatakan malaikat yang jatuh dalam dosa itu kemudian disebut sebagai demonion atau bahasa Yunaninya itu roh-roh jahat. Bukan lagi malaikat.
Padahal sebelumnya roh-roh jahat itu, mau Bapak Ibu sebut demit kah, kuntilanak, susur ngesot lah, genderuwo lah, itu semuanya dulu awalnya adalah malaikat. Gitu. Tapi nggak disebut lagi malaikat, tapi disebut roh-roh jahat. Begitu ya Pak Fredrik? Tuhan berkati. Ya, makasih Pak. Terima kasih buat Pak Fredrik. Ada lagi teman-teman? Oh, Bu Grace, silakan. Ya, Pak, saya mau tanya lagi Pak. Tadi dengan penjelasan yang dari kepada Pak Fredrik itu, saya jadi berpikir begini, kalau manusia bisa bertobat, kenapa ada manusia yang tidak mau bertobat begitu? Artinya mengeraskan hati. Nah, jadi mereka memang udah kayak apa ya, takdirnya itu menuju ke kebinasaan begitu. Itu bagaimana Pak Syekh? Kalau yang itu, kalau memang malaikat kan memang yang berdosa kan sudah tidak bisa diapa-apakan gitu. Bagaimana yang ini manusia yang bisa bertobat, tapi kok ada juga yang tidak bisa bertobat begitu Pak? Seperti Yudas itu, katanya Tuhan Yesus kan bilang satu di antaramu adalah iblis gitu. Oke Bu, makasih. Ini harus di breakdown dulu ya. Kalau ditanya, kok ada manusia yang tidak bertobat itu kenapa? Ya, ada berbagai macam penjelasan yang bisa saya paparkan. Tapi beberapa saja yang sederhana untuk bisa Ibu membedakan. Memang ada manusia yang ditentukan untuk binasa, Bu. Itu ayatnya banyak banget di Alkitab. Dalam bahasa teologi disebut predestinasi, ditentukan memang untuk selamat atau ditentukan memang untuk binasa. Makanya dalam Kisah Rasul, saya lupa pasalnya, tapi ketika 11 rasul berusaha untuk mencari pengganti Yudas Iskariot, Petrus berkata, yuk kita mencari tempat yang ditinggalkan Yudas yang sekarang ini dia sudah berada di tempat yang sudah seharusnya dia berada. Jadi dipercayai oleh para rasul kemudian bahwa Yudas itu seperti yang ayatnya tadi Ibu kutip, memang sudah ditentukan binasa. Ada iblis, tapi bukan berarti Satan ya. Ada orang yang karakternya sama seperti iblis di dalam kelompok kita. Ya, Yudas Iskariot. Jadi ada orang yang memang sudah ditentukan untuk seperti ini. Kalau ada orang yang sudah ditentukan seperti ini, memang Bu, mau kita injili kayak gimana, mau kita doakan kayak gimana, kalau memang sudah ditentukan untuk binasa ya mau gimana. Dan Ibu nggak bisa bilang Tuhan jahat apa tidak. Sebab kalau mau jujur, ya semua manusia itu ya harusnya binasa. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia. Ketika kasih karunia itu diberikan Tuhan sesuai dengan hak prerogatifnya dia, kan bukankah itu memang sudah adil? Karena seharusnya kita nggak mendapatkan apa-apa. Jadi makanya saya selalu mengatakan kita jangan terlalu bangga ketika kita dapatkan kasih karunia itu. Sebab kita mendapatkan kasih karunia itu bukan karena kehebatan kita, cuma karena Tuhan berikan saja kepada kita. Seperti khotbah saya soal Noah atau Nuh. Saya termasuk orang yang ketika khotbah ini mungkin berapa ya, belasan tahun yang lalu, itu dikritik banyak orang. Karena saya berkata, Nuh itu brengsek. Sama persis dengan manusia yang hidup di Kejadian pasal 5. Semua isi hatinya jahat. Nuh itu bagian dari kelompok ini. Nuh itu bukan orang benar, tapi ada apa ayatnya Nuh itu orang benar. Nah, saya membacanya tuh kronologis. Jadi, Kejadian pasal 5, semua manusia isi hatinya jahat. Kemudian masuk di Kejadian pasal 6, ayat yang ke-8, kalau tidak salah ya, Nuh diberikan kasih karunia. Di ayat ke-9, kemudian baru dikatakan Nuh bergaul erat dengan Tuhan. Berarti dia menjadi orang baik, bergaul dengan Tuhan setelah dia mendapatkan kasih karunia. Dan itulah arti kasih karunia. Kasih karunia secara etimologi artinya pemberian kepada seseorang ketika bahkan seseorang itu nggak layak mendapatkannya. Maka kasih karunia itu nggak seperti gaji. Kalau Bu Grace punya pegawai, kerja sama Ibu, terus tiap bulan dia dapat gaji dari Ibu nggak bisa bilang, kowe kan udah tak kasih karunia gaji. Nggak bisa gitu, itu haknya dia. Tapi Ibu Grace punya tetangga yang jahatnya minta ampun sama Ibu. Ibu sering difitnah, rumah Ibu sering dilempar kotoran yang jahat gitu ya. Pokoknya jahatlah orang ini. Tapi Ibu terus memberikan berkat ke dia. Kalau ada beras lebih Ibu kasih, kalau ada berkat lebih Ibu kasih. Tapi dia terus jahat, tapi Ibu terus beri. Nah, itulah kasih karunia. Tapi kan susah. Nah, kasih karunia itu seperti itu. Sesuatu yang kita dapatkan, padahal kita nggak layak mendapatkannya dan nggak seharusnya kita mendapatkannya. Jadi ada orang yang memang ditentukan untuk seperti itu.
Tapi kedua, Bu, manusia itu kan saya bilang kalau Ibu mengikuti khotbah saya sepanjang bulan Mei, itu kan memang harus menjadi dewasa. Ada kolaborasi antara nismat hayim, roh Tuhan yang dari Allah, dengan tubuh kita yang merupakan nefes atau jiwa atau soul. Itu yang harus berkolaborasi. Ya, makanya harus balance lah jadi manusia. Kalau mau pinter doang secara akademik, maka jiwamu, soulmu, nefesmu akan jadi pandai, tapi nismat hayim, rohmu akan kerdil. Sebaliknya kalau ibu maunya doa, puasa, baca Alkitab, doa, puasa, baca Alkitab, pokoknya doa, puasa, baca Alkitab, menyendiri terus, bertapa terus, nismat hayimmu, rohmu kuat, tapi nefesmu akan berkurang. Sehingga kalau ketemu orang, akhirnya nggak nyambung ngobrolnya. Orang ngobrol tentang Piala Dunia, kita nggak ngerti. Orang ngobrol soal rujakan di kuopo. Nah, orang seperti ini juga nggak jadi berkat. Makanya harus balance, Bu. Nismat hayim dan nefes itu harus balance. Dan ketika kita sudah balance, maka ketika firman ditaburkan, kita akan tahu ini penting apa tidak buat kita. Tapi kalau itu tidak balance, akhirnya ketika ada orang yang menabur firman Tuhan, yang nggak dianggap penting oleh orang itu. Nah, itu kenapa ada orang yang menolak Injil, bukan karena ditentukan untuk binasa, tapi memang dia dengan sadar menolak Injil. Kenapa? Kalau dalam tafsiran saya, dia belum jadi manusia yang kuat secara dewasa, secara benar. Begitu, Bu Grace. Jadi kesimpulannya bukan Allah itu pilih kasih gitu ya, Pak ya. Oh, ini dikasih keselamatan. Oh, yang ini tidak ditentukan untuk tetap nantinya terbuang binasa gitu, bukan seperti itu ya, Pak ya. Gini, Bu. Tergantung kacamata kita. Ya, tergantung kacamata kita. Sekarang gini. Saya bilang tadi di Kejadian pasal 6, semua manusia yang hidup di zaman itu kan jahat ya, Bu ya. Semuanya jahat. Tapi Tuhan pilih Nuh. Benar ya? Padahal Nuh bagi saya itu sebelum dikasih karunia sama brengseknya, jahat juga. Lah kalau bagi Nuh, wah ini luar biasa berkat. Tapi kalau kita tanya sama bapaknya Nuh, Bu, kira-kira Tuhan adil nggak? Ya enggak. Anakku brengsek juga, kenapa dia dikasih karunia waktu enggak kan gitu, Bu? Ya. Iya. Tapi itu kan kacamata kita. Kalau di kacamatanya Tuhan kan, ya itu memang suka-sukanya Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak adil. Lah semuanya itu brengsek. Tuhan lihatnya tuh brengsek semuanya. Cuma Tuhan ingin berikan saja. Nah ketika diberi jatuhnya ke Nuh atau kepada siapa, lah itu kan memang tergantung jatuhnya kemana semaunya Tuhan. Nah kacamata siapa? Kalau dibagi saya, gue tuh nggak adil kata Tuhan. Bukannya gue nggak adil. Lah emang gue mau kasih aja. Lah semuanya brengsek. Lo ngapain juga bilang gue nggak adil? Emang lo nggak layak juga kan, kurang lebih gitu kalau kacamatanya Tuhan. Tapi kalau kacamatanya manusia yang lain yang iri, ya bisa lain, Bu. Tuhan nggak adil katanya, Bu. Gitu, Bu. Ya, Pak. Jadi memang itu sudah kekuasaannya Tuhan, otoritasnya Tuhan, wewenangnya Tuhan gitu ya, Pak. Gitu. Ya. Makasih, Pak. Ada pertanyaan nih dari Bu Neta. Jadi kalau ada orang yang meninggal, kita ucapkan sampai jumpa di Yerusalem baru ya, Pak Se. Ya. Jadi, tapi juga nggak perlu juga ya, Bu. Tapi nggak apa-apa juga sih. Karena kalau bagi saya, seperti kalau Ibu dengarkan khotbah saya di beberapa waktu yang lalu, saya percaya ketika orang mati, jiwanya itu masih ada di sekitar jasad yang kaku itu. Dan saya sudah bilang, ya, yang namanya makhluk roh itu, yang tidak berbadan, itu akan lebih tajam melihat, lebih tajam mendengar, dan lain sebagainya. Jadi ketika, misalnya nih ya, saya mati, terus istri saya bilang di samping mayat saya yang kaku, terus dia bilang, sampai jumpa nanti ya Pak di Yerusalem baru. Saya yakin, saya percaya jiwa saya yang masih ada di sekitar jasad saya itu akan bilang, oke, Ma, kutunggu nanti di sana. Saya percaya. Jadi boleh diucapkan. Cuma pertanyaannya begini, apakah ketika kita ucapkan, itu jadi batu sandungan apa enggak? Karena ada orang yang belum sampai pemahamannya ke sini nih. Nanti kalau misalnya Bu Neta bilang sama orang yang kau cintai, sampai jumpa nanti sahabatku di Yerusalem baru, sambil teriak-teriak di kuburan, lah orang yang tidak kuat imannya, yang tidak sefrekuensi dengan kita, ini gila nih Bu Neta nih, ya. Mau seorang mati kok diajak ngomong kurang lebih begitu jadi batu sandungan, Ibu berdosa. Jadi iya Pak ya. Bijaksananya tuh nangkep Ibu ya. Jadi bukan berarti salah, tapi Ibu harus bijaksana supaya nggak jadi batu sandungan. Itu yang penting, Bu. Gitu, Bu. Iya baik Pak. Poni silakan. Oke Pak.
Enggak, saya sih nggak mau nanya. Cuma mau bilang aja, kita udah udah overtime. Apa kamu dilanjut? Oke. Tapi kayaknya Sudah, sih enggak sudah. ya. Kalau Kayaknya tidak ada kita pertanyaan waktunya lagi, udah ya. kita sudahi. Iya. Satu lagi Pak. Oke, satu lagi, silakan. Oke, silakan Pak. Pak, saya mau nanya nambah Ibu Kris tadi. Jadi intinya pertobatan itu hanya bisa dilakukan di dunia ya Pak? Iya, Pak. Pertobatan hanya bisa dilakukan ketika si manusia masih hidup. Ketika manusia sudah mati, tidak lagi ada pertobatan. Ketika manusia sudah mati, orang yang mencintainya tidak bisa mewakili untuk bisa mempertobatkan dia. Nangkep ya Pak Fredrik? Ya, nangkep Pak. Oke, sip. Tuhan berkati. Oke. Saya langsung tutup, bagaimana? Ya. Oke. Boleh Pak, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu, jadi kita setiap minggu ya akan ketemu dan berharap sih yang didiskusikan itu materi yang di hari Minggu. Tapi andai kata tidak ada atau mau nanya yang lebih, saya pasti akan jawab. Saya berusaha akan jawab. Jadi minggu depan saya undang kembali untuk kita belajar 1 jaman kurang lebih supaya kita semakin lebih dalam lagi. Gitu ya. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah selesaikan Sunday School for Adult dari keluarga besar JKI The Way. Berkati Tuhan agar semua kami semakin memahami kebenaran, menghidupi kebenaran, dan menyenangkan hati Tuhan akhirnya bisa kami lakukan. Berkati Foni, berkati istriku Silviana, berkati Bu Grace, berkati Pak Fredrik, berkati Pak Lesmana, berkati Bu Neta, berkati Pak Jeffrey, berkati Henry, berkati Phil, berkati Bu Tuti, semuanya dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan yang luar biasa, dan mampukan kami Tuhan agar sepanjang minggu ini bisa do the best, bisa lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, sehingga kami jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak. Jadi sampai ketemu lagi ya di minggu depan berikutnya. Nah teman-teman, istilahnya kan malam ini seru banget pembahasan kita. Jadi kita tahulah apa yang kita penasaran kan, kita bisa bertanya langsung. Ya tentunya ketika topik yang kita mau bahas tentang materi khotbah yang minggu itu habis, ya bisa bertanya yang lain. Jadi makanya jangan lewatkan minggu depan, tetap di jam 6 ya. Makasih. Oh Bu Grace, ada apa? Sorry. Enggak, seru banget malam ini. Iya, makanya. Hangat pembicaraannya. Bu Grace sehat, Pak Fredrik sehat, Bu Neta sehat, yang lainnya sehat semuanya. Tuhan berkati. Amin, sehat semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati semua. Sampai minggu depan. God bless.